Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Oke, alhamdulillah teman-teman, pada malam hari ini ya kita kumpul di kelas spiritual. Jadi setelah kemarin kelas properti 8 mungkin ikut fundamental mindset ya, karena baru gabung gitu. Dan kemarin pun beberapa udah Coach Hendar udah ngajarin tentang teknik jualan iklan di Facebook. Nah, jadi kan kemarin ya hampir seminggu itu adalah 2 kali pertemuan tentang ilmu teknik jualan gitu ya. Ini saya mute dulu ya, sorry ya teman-teman. Saya mute dulu. Ya teman-teman, jadi kan insya Allah kalau untuk jadwal kegiatan materi kita ilmu jualan, insya Allah kita konsisten seminggu 2 kali ya, minimal sekali setiap minggu. Tapi di sisi itu teman-teman, kita pun ingin juga teman-teman selain berhasil di closingan, kita pun ingin teman-teman semuanya yang ada di sini juga berhasil goalnya itu ya di akhirat gitu ya. Jadi kan tadi saya share ya copywriting-nya ya, kita goalnya itu sebagai muslim tuh nggak cuma ngejar dunia, tapi kita pun ngejar akhirat. Ya, dan kita pun semua untuk ngejar keduanya itu ya harus punya visi ya, harus punya cita-cita gitu kan, keinginan. Nah, oleh karena itu teman-teman, insya Allah pada malam hari ini ya, malam hari ini kita akan ada pembicara spesial ya, Ustadz Yadi Mulyadi. Mungkin beberapa di antara teman-teman ini sudah mengikuti ya, kebanyakan yang gabung di sini udah mengikuti kelas SBM ya, Spiritual Basic Mentality. Dan insya Allah pada malam hari ini teman-teman akan ketemu lagi dengan Ustadz Yadi Mulyadi. Ya, jadi ini materi lanjutan ya ke kita pertemuan ketiga kelas spiritual ini, dan insya Allah minggu depan pun ada lagi. Dan untuk materi malam hari ini kita judulnya adalah The Power of Vision ya. Jadi ini suatu hal materi yang menurut saya sangat bagus banget gitu kan. Karena memang ketika saya tanya ya ke orang-orang marketing yang itu closingannya mencapai target, itu mereka pasti punya target teman-teman, punya visi ya. Jadi saya tanya, antum kok bisa nyampe? Ya karena saya targetin dulu Kang gitu kan, bulan ini saya mau berapa, saya kejar gitu ya. Ya, dari sisi lain, selain mereka mengejar itu, mereka pun emang beberapa di antara marketing freelance itu diiringi dengan ikhtiar langitnya gitu teman-teman ya, bocoran ya. Jadi ketika orang itu bisa mencapai suatu hal, itu bukan karena orangnya yang hebat, ingat ya. Ketika kita bisa mencapai target misalkan ya penjualan sampai 10 unit, 20 unit, itu bukan karena kita yang hebat, tapi karena Allah yang memudahkan urusan kita. Itu ya teman-teman, prinsipnya gitu. Jadi artinya teman-teman, apapun target teman-teman gitu kan, tujuan teman-teman semua, cita-cita teman-teman itu apa, ya maka teman-teman harus memasrahkan semuanya ke Allah gitu. Jadi kita mah manusia sekedar ikhtiar aja gitu ya. Dan sekarang mungkin Ustadz Jadi Mulyadi akan menjelaskan nih gitu kan, bagaimana sih kita ini sebagai muslim harus memiliki visi yang jelas gitu, sebagai muslim itu seperti apa gitu. Dan kemudian juga pada sesi malam ini pun mungkin kita akan bertanya bagaimana nih cara kita untuk mewujudkan visi yang kita buat gitu ya. Nah, oleh karena itu silakan Ustadz Jadi bisa langsung memulai untuk sesi malam hari ini. Mangga Ustadz. Ya. Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu 'ala dini wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabbul rekan-rekan semuanya, ini rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama seperti biasa, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada pujaan, tidak ada pujian kecuali kepada Zat yang Maha Tinggi, Zat yang Maha Akbar, Zat yang Maha dari segala yang Maha, yakni Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat, dan yang paling penting adalah kita semuanya tetap berada dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Berikutnya salam dan salam semoga curahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga kepada kaum muslimin yang insyaallah senantiasa istiqomah di jalannya. Baik, ihwan billah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
bahwa pertemuan ini adalah pertemuan yang sekian kalinya. Boleh bertanya mungkin kepada teman-teman semuanya. Kalau saya boleh menyapa terlebih dahulu, apa kabar semuanya? Baik, alhamdulillah luar biasa Allah. Alhamdulillah baik. Mungkin sepertinya mohon izin Kang Ihsan, boleh nggak pesertanya itu videonya di-on-kan? Oh iya boleh. Teman-teman mangga videonya di-onin ya. Kalau speakernya dimatiin aja ya, di-mute aja ya. Yang penting videonya nyala. Kalau videonya nggak di-on-kan, kita lepkan aja ya. Iya Ustaz, benar. Ya, boleh. jangan dong. Jangan. Supaya boleh, ini kenapa Ustaz, kita supaya ramai. Kelihatan Supaya jeleknya lebih nanti serius. Betul. Karena saya di sini pakai 2 akun nih, di sini kelihatan nih di laptop satu ketahuan, jadi mana yang off mana yang tidak. Masya Allah. Ya Allah. Mudah-mudahan saya doakan yang videonya di-on-kan, yang perempuan ya maksudnya tetap menggunakan jilbab ya, kerudung gitu kan, agar terlihatnya adalah syar'i dalam artian tidak membuka auratnya. Begitupun juga dengan yang ikhwan tetap menggunakan pakaian yang sopan gitu kan, dalam artian tetap kita ada dalam kemakrufan lah seperti demikian insya Allah gitu kan. Jangan sampai mentang-mentang di rumah akhwat pakai berkerudung berjilbab gitu, waduh bahaya gitu kan, karena ini adalah majelis ilmu, mudah-mudahan semuanya mendapatkan keberkahan ilmu tersebut insya Allah ya. Saya doakan bagi sahabat-sahabat semuanya yang videonya on, dimudahkan closingnya dan diberkahkan segala urusannya, sehingga hutang-hutangnya lunas, sehingga punya yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang videonya masih off, saya doakan segera mungkin untuk videonya kita on-kan. Kita saling mengenal gitu kan. Boleh saya sapa kembali, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Boleh nggak? Kalau alhamdulillahnya saya seperti ini gitu kan. Alhamdulillah begini tangannya. Nah, begini nih. Alhamdulillah begini tangannya. Kalau luar biasa begini. Luar biasa. Nah, takbirnya Allahu Akbar ya begini tangannya. Nah, gitu. Bisa ya? Yes, jadi alhamdulillah luar biasa Allahu Akbar gitu. Boleh ya? Boleh ya? Boleh. Sama-sama. Ya, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Masya Allah. Ya, walaupun situasinya online, tetap insya Allah semangatnya harus tetap kita jaga. Ya kan, dimanapun, kapanpun, dengan siapapun, tetap semangat ya harus itu kan. Tidak boleh kita kendor dalam semangat ini. Seperti demikian. Ya, ada yang masih nyapa juga ya, alhamdulillah ya. Baik, ke sahabat-sahabat semuanya, rekan-rekan semuanya yang ada di sini, insya Allah gitu kan, kita sharing berbagi di sini dengan tema kita The Power of Vision. Seperti apa sih The Power of Vision itu? Kekuatan visi yang luar biasa, sangat dahsyatnya, insya Allah seperti itu. Baik, saya izin share ya rekan-rekan semuanya ya. Afwan sebentar. Jadi tema ini tema yang sangat bagus bagi saya. Ini kelanjutan dari yang namanya acara kembali SBM. Sebelumnya di sini ada yang belum pernah mendapatkan materi SBM? Udah semuanya? Insya Allah ya, kalau udah semuanya berarti pas gitu. Kalau SBM-nya belum, nah maka harus wajib ikut tuh nanti ya di acara berikutnya. Baik, rekan-rekan semuanya sudah tampil? Ada ya? Nah, ini dia. Sudah muncul. Alhamdulillah. Nah, di sini gitu kan. Nah, artinya apa? Sebuah kekuatan yang sangat dahsyat. Kekuatan visi. Ya kan? Seseorang gitu kan yang memiliki kekuatan visi yang sangat dahsyat. Tadi Kang Ican menyampaikan, Kotisan gitu menyampaikan bahwa orang-orang yang memiliki visi itu insya Allah dia punya closing-nya banyak. Benar. Amin. Ya kan? Benar. Saya katakan benar. Kemarin saya diskusi dengan beberapa orang, bahkan juga beberapa properti, bahkan juga ada mam properti, itu kan perempuan, itu kan ada juga yang laki-laki yang lainnya ketika mengatakan ketika kita punya kekuatan visi, insya Allah, gitu kan, Allah itu akan memudahkan jalan kita semuanya. Itu dia. Nah ini dia. Artinya apa gitu kan? Saya dapat kabar bahwa yang namanya Iskariman gitu kan, ya Kang Esan bahwa
kemarin kita bulan kemarin itu kita closing sampai 130 unit coupling. Masya Allah, 130. Di Iya, antaranya betul, ada Ustaz. yang Betul, ya, betul. 130 ya. Itu 130. marketing Iskariman doang. Betul. Marketing Iskariman doang Ya itu, kan? Ustaz. Sama-sama gitu kan. Sama freelance. Sama freelance kan. Masih Ya. bukan dari luar. Artinya apa gitu Betul, kan? Berarti betul. di teman-teman Belum, semuanya bukan. memiliki sesuatu hal yang luar biasa. Dan insya Allah gitu kan masih couplingnya masih banyak, dan insya Allah kita masih punya kesempatan. Maka artinya apa gitu kan, ketika kita masih punya kekuatan di sini gitu kan, perlu gitu kan sebuah visi yang sangat kuat. Ketika kita visinya nggak kuat gitu kan, bagaimana kita akan menyampaikan itu semuanya? Ya nggak bisa gitu kan. Ketika kita hanya sebatas ikut-ikutan saja, meramaikan saja, ya kita nggak akan maksimal gitu kan. Maka inilah perlu bagi kita semuanya. Nah, rekan-rekan semuanya gitu kan, ketika ini kalau saya bertanya, pernahkah rekan-rekan semuanya berhubungan dengan yang namanya the power of vision? Punya nggak visi dalam hidup kita? Seperti apa? Apakah kita punya visi atau tidak? Itu dia. Ya harus gitu kan. Seorang muslim harus punya visi. Kenapa? Gitu kan. Karena memang benar kekuatan sebuah visi itu, bahwa yang namanya visi itu nggak kelihatan. Ya kan? Sebuah visi itu tidak nampak, nggak kelihatan. Ya kan? Kalau sebuah visi nggak nampak, kemudian visi itu nggak kelihatan secara langsung, ya kan? Rekan-rekan pernah nggak melihat sebuah visi? Seperti apa visinya? Nggak kelihatan. Visi itu jauh ke depan, pandangan kita jauh ke depan. Jadi bukan sebatas satu, dua langkah, tapi jauh kita melangkah, mungkin ribuan langkah, bahkan sangat jauh sekali gitu kan. Itulah visi gitu kan, untuk mencapai itu semuanya. Kalau sebatas deket ya sayang sekali, itu bukan sebuah visi gitu kan. Ini dia. Nah, walaupun visi itu ada sesuatu hal yang nggak nampak secara langsung, tapi ingat, seseorang yang punya visi, ya kan, ketika dia itu yang terjadi, maka akan mendapatkan sebuah energi yang sangat dahsyat, ya kan. Jadi ketika seorang itu punya visi, maka dia akan terkandung energi yang sangat dahsyat. Maka saya ingin tahu nih, teman-teman semuanya, rekan-rekan semuanya di sini, boleh dong di kolom chat tuliskan kira-kira apa visinya nih. Boleh Kang Ican ya? Silakan. Boleh deh. Silakan teman-teman. Di chat, diketik. Ya, diketik aja apa sih visinya gitu kan, seperti itu. Kira-kira visi hidupnya apa ya? Nah, boleh dong di chat. Ini dia. Ada yang mulai ngetik ya, saya nggak tahu nih visinya apa. Kalau visi yang terbaik dalam hidupnya, maka Allah ridho, alhamdulillah. Apalagi membagikan keluarga, selamat dunia akhirat. Apalagi tuh tahun ini melunasi hutang riba, amin. Ingin sukses dunia akhirat, amin. Bermanfaat buat orang banyak, ambisi hidup kuliah mati syahwada, masya Allah. Sukses dunia akhirat gitu kan, alhamdulillah. Wah, insya Allah punya visi hidup barokah dunia akhirat, masya Allah. Membagikan orang yang mencintai, luar biasa. Menggapai semua impian, bisnis untuk mencapai ridha Allah, masya Allah. Luar biasa nih, Kang Isan. Memiliki visi-visi yang sangat dahsyat ini, masya Allah. Rata-rata membagikan keluarga, kalau nggak begitu berarti dalam artian mencapaikan ridho Allah Subhanahu Wa Taala gitu kan. Ini dia, benar, alhamdulillah. Baik, rekan-rekan semuanya luar biasa, memiliki visi yang sangat dahsyat gitu kan. Ini kita doakan sama-sama semuanya, mudah-mudahan visi kita tercapai semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, seperti ini. Kira-kira apa yang kita lihat ini? Sebuah tembok. Sebuah tembok gitu kan, yang di mana tembok ini ya kan artinya dibikin atau dinding. Nah, ada 3 orang, sebuah kisahnya adalah ada 3 orang tukang batu, kemudian dia lagi numpuk batu bata. Nah, ini dia ya kan. Nah, 3 orang ini lagi numpuk batu bata. Nah, pertanyaannya adalah, nah di sini apa? Nah, 3 orang ini akan terlihat mana visi yang sangat bagus, mana yang biasa saja. Ya kan? Bahwa tukang bata A, tukang numpuk batu bata A, B, dan C gitu kan. Ini dia.
Maka walaupun pekerjaannya sama, kemudian tenaganya sama, kemudian waktunya sama, gitu kan. Tapi ini akan menjadi berbeda. Apa perbedaannya? Adalah di sini. Ini akan terlihat berbeda, ya kan, ketika sangat ditentukan dengan sebuah pertanyaan. Ketika ditanya dengan apa yang kamu kerjakan, seperti itu. Ini, gitu kan. Nah, artinya apa, gitu kan? Bahwa dari visi seseorang itu, ataupun kalau contoh 3 tukang batu bata ini, gitu kan. Di situ sekali lagi pekerjaannya sama, tenaganya sama, waktunya sama, gitu kan. Apa yang membedakan dari mereka semuanya? Nah, yang membedakannya itu terlihat dari jawabannya. Ya kan? Apa jawabannya? Ya kan? Jawaban dari sebuah pertanyaan, apa yang kamu kerjakan? Nah, ini dia. Ingin tahu apa pertanyaannya? Pertanyaannya adalah yang tadi, apa yang kamu kerjakan? Kira-kira si A, si B, si C jawabannya apa ya? Ada yang tahu nggak? Si A jawab apa, si B jawab apa, dan si C jawab apa? Ada yang tahu jawabannya? Boleh di kolom chat kembali. Kira-kira jawabannya pembangun peradaban. Baik, berikutnya ada lagi. Ada lagi apa lagi? Mohon tidak untuk raise hand ya. Tahan dulu, kita chat dulu aja. Kira-kira apa ya? Saya ingin tahu nih, Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan sahabat semua, pasang batu bata. Silakan memasang batu bata. Oke, baik. Silakan jawabannya numpuk bata. Oh. Mengerjakan kewajiban. Apalagi silakan jawabannya apa? Saya ingin tahu rekan-rekan semua. Memasang batu bata, mendirikan apa, membangun pondasi. Oke, ada lagi membuat dinding. Membuat dinding. Nembok. Wah, ini dia. Baik. Ini dia. Baik, rekan-rekan semua ya. Sampai jawaban. Oh, ini dia membangun istana, membangun istana. Masya Allah. Membangun apa itu? Membangun titik-titik gitu kan. Sedang fokus di saat ini. Nah, mengerjakan tugas. Baik, Bapak Ibu semuanya, ketika ditanya tukang batu bata yang A gitu kan, pekerjaannya ditanya, gitu kan, apa yang Pak sedang ngerjain apa gitu kan? Si tukang batu bata A itu dia hanya menjawab, ya saya lagi numpuk-numpuk batu bata, selagi masang batu bata, itu aja jawabannya. Kemudian si B ditanya, Pak sedang ngapain Pak B? Dia jawab, saya sedang membuat sebuah dinding. Nah itu. Kemudian si C ditanya, Pak, Bapak sedang ngapain? Saya sedang membuat sebuah istana yang begitu megah. Nah, dari 3 jawaban tadi, ada yang salah tidak? Ya kan? Ada yang salah nggak? Nggak ada yang salah. 3-tiganya benar gitu kan. 3-tiganya benar gitu kan. Artinya apa? Di situ menandakan bahwa apa yang membedakan antara si A, si B, dan si C itu dari jawabannya. Makanya saya tadi tahu tuh jawabannya. Sedang membangun istana, Masya Allah, mudah-mudahan closingannya banyak Bapak Ibu semuanya. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Nah, semua jawabannya benar gitu kan. Ketika si A mengatakan, saya lagi numpuk batu bata, benar. Saya lagi membuat dinding, benar juga. Saya lagi membuat sebuah istana, benar juga. Nah, orang yang menjawab dengan mengatakan sedang membuat istana, dia memiliki visi yang sangat besar. Nggak kelihatan istananya, nggak kelihatan. Yang terlihat batu bata. Tapi karena dia memiliki visi yang besar, visi yang jauh ke depan, yang begitu besar, itulah tadi saya katakan, visi itu tidak terlihat dan visi itu tidak nampak. Tetapi ketika visi itu melekat dalam tubuh dirinya, seseorang itu, dia akan memiliki energi yang sangat dahsyat. Dia akan semangat menumpuk bata-batanya ketika dia membuat mengerjakan sesuatunya tadi. Kenapa? Karena yang dia bayangkan sebuah istana yang megah gitu kan. Nah itu. Mungkin kalau si A, ya asal kerja saja untuk batu-bata. Si B, ya sejadinya saja setengah-tengah. Nah itu tadi gitu kan. Inilah yang perlu kita tanamkan dalam sebuah visi kita dalam hidup ini. Seperti itu gitu kan. Seperti apa? Baik, berikutnya. Baik. Ada yang kenal ini apa ini? Orang pasti kenal siapa ini. Nah ini dia, gitu kan.
pabrik Samsung. Apa? Sebentar. Nah, ini dia. Nah, artinya apa gitu kan? Ini adalah sebuah perusahaan Korea. Tapi saya nggak akan bahas perusahaan Korea-nya. Tapi dibahas sebuah kekuatan misinya apa yang terjadi. Ini cerita dari Korea Selatan ya. Seorang penulis ketika sedang persiapan S2 di Korea Selatan gitu kan, tahun 95 gitu kan. Kemudian penulis ini ya kan bertemu dengan seorang mahasiswi S1 di Korea Selatan. Terjadilah dialog di antara keduanya mereka. Nah, setelah itu tiba-tiba mahasiswi S1 dari Korea Selatan ini mengajukan satu pertanyaan pada penulis. Ya kan? Di situ satu pertanyaan tersebut langsung membuat penulis terkunci mulutnya. Karena sederhana pertanyaannya itu gitu kan. Benar-benar yang tidak bisa menjawab si penulis tadi itu. Yang namanya si penulis tentang dari Indonesia gitu kan. Nah, apa pertanyaannya? Ini dia. Dan pertanyaannya sederhana sekali gitu kan. Dalam hal ini gitu kan, bahwa si penulis hanya mengatakan saja merasa tidak punya jawaban. Dan bertanya memang artinya apa gitu kan? Kapan gitu kan? Dia si penulis itu mengatakan, si mahasiswa mengatakan, kapan Indonesia menjadi negara nomor 1 di dunia? Seperti itu. Nah, tapi karena si penulis bingung, ditanya seperti itu, kapan Indonesia menjadi nomor 1 di dunia, dia nggak bisa jawab. Akhirnya dia balas dengan pertanyaan lagi. Ya kan? Balas dengan pertanyaan lagi dan mengatakan, memangnya kapan Korea Selatan akan menjadi nomor 1 di dunia gitu kan. Dengan sederhananya, dengan santainya si mahasiswi menjawab gitu kan, 2010. Ini kejadian tahun 95 ya. Dia mengatakan 2010 gitu kan. Itu dia. Nah, kemudian gitu kan, si penulis mengatakan saya masih tidak percaya bahwa jawaban seperti itu muncul dari seorang ABG yang setahu saya ya lebih banyak membicarakan gosip infotainment ketimbang urusan negara. Tapi apa yang terjadi? Saya berpikir jawaban 2010 itu adalah sebuah isapan jempol belaka. Ini dia. Tapi namun sekali lagi kan, ternyata saya salah gitu kan sini. Bahwa tahun 2005 saya kembali ke Korea Selatan gitu kan. Di situ adalah apa yang terjadi. Ketika tahun 2005 benar sangat dahsyat itu kan. 10 tahun lagi ya perbedaannya. Dari 95 sampai 2005 gitu kan. Perbedaannya itu. Apa gitu kan? Sebelum pergantian milenium gitu kan, merek-merek elektronik gitu kan, Korea Selatan tidak dikenal dengan tidak termasuk juga oleh konsumen negara kita, nggak kenal gitu kan. Kita nggak kenal Samsung, kita nggak kenal LG, nggak kenal begitu gitu kan. Kita kenalnya Sony. Saya paling senang gitu kan, sebuah TV di rumah tuh Sony, zaman dulu tuh Sony yang terkenal. Ini dia gitu kan. Tapi rakyat Korea Selatan gitu kan beramai-ramai membeli barang-barang elektronik pabrikan mereka sendiri yang harganya lebih mahal, tapi kualitasnya lebih buruk daripada produk-produk Jepang. Karena kita mengenal produk-produk Jepang. Itu dia. Nah, saat saya bertanya mengapa mereka mau membeli produk yang lebih mahal dengan kualitas yang lebih rendah, mereka menjawab bahwa memang benar produk-produk Korea Selatan itu saat itu lebih mahal dan kualitasnya lebih baik dibandingkan produk Jepang. Ya, seperti itu adanya gitu kan. Nah, kemudian apabila dia mengatakan Korea Selatan itu apabila rakyat Korea Selatan terus-menerus membeli produk-produk perusahaan-perusahaan nasional mereka, maka perusahaan-perusahaan tersebut bisa terus berproduksi, itu kan melakukan riset dan juga investasi untuk menciptakan produk yang lebih baik lagi. Nah, suatu saat perusahaan-perusahaan itu akan bisa membuat produk yang lebih baik dengan harga yang lebih murah untuk rakyat Korea Selatan itu sendiri. Nah, visi yang sama juga dimiliki oleh pimpinan-pimpinan perusahaan Korea Selatan itu tadi. Saat mereka dengan terpaksa menjual produk yang lebih mahal dengan kualitas yang lebih buruk, mereka mengerti hal tersebut sebagai hutang yang harus dibayar suatu saat dengan menawarkan produk-produk yang berkualitas lebih baik namun dengan harga yang lebih murah. Nah, ini dia gitu kan. Maka berikutnya siapa sih nggak kenal dengan nama satu perusahaan ini? Samsung gitu kan, bahasa kita Samsung gitu kan. Samsung, ini dia. Orang sekarang udah lebih banyak mengenal dengan yang namanya perusahaan itu gitu. Nah, disinilah kekuatan visi itu terbukti. Dan benar terbukti itu kan. Tahun 2005 pencapaian Samsung sudah berhasil menyalip Sony. Kita kenal. Siapa yang nggak kenal dengan Sony? Walkman ketika mahasiswa masih kenal Walkman, sekarang itu pakai Walkman itu jadul banget gitu kan. Gede gitu kan.
ketika kita pakai Walkman, wih gaya, mereka Sony gitu kan. Itu dia. Sebuah perusahaan elektronik yang elektronik Jepang yang selama puluhan tahun mereka tuh merajai dunia. Siapa nggak kenal? Ya kan? Ini dia. Nah, bahkan sekarang Samsung telah menjelma menjadi raksasa elektronik yang mengagumkan. Ya kan? Belum lagi rekannya Samsung LG yang menjadi jawara TV flat saat ini. Itu dia. Nah, di bidang otomotif Korea Selatan ya mobil-mobil Korea Selatan sudah bisa mulai menyaingi mobil-mobil Jepang dan Eropa dan Amerika. Apa itu Hyundai dan mobil Kia gitu kan dia. Ya itulah mobil Kia Hyundai itulah mereka yang menjadikan sesuatu hal yang tidak asing lagi telinga kita. Kita kenal apa Hyundai, kita kenal apa itu Kia. Dulu mungkin awal-awal kita Kia, apa arti mobil Kia gitu kan. Sekarang udah orang mengenalnya. Ya kan seperti itu dia gitu kan. Nah, di sini gitu kan rekan-rekan semuanya ternyata di tahun 2010 bahwa yang namanya Korea Selatan gitu kan memang belum mencapai nomor 1 di dunia dan visi mereka belum tercapai gitu kan. Mereka masih ranking ke 23 di dunia. Siapa nomor satunya? Nomor satunya adalah Singapura gitu kan. Itu dia gitu kan. Nah, namun mereka masih sudah mengarah kepada posisi tersebut gitu kan. Bayangkan, masih terus meningkat gitu kan. Nah, ini dia. Nah, sebuah gambaran yang sudah terbayang jelas dalam benak setiap warga negaranya, yang dimana gambaran yang jelas tadi itu mengenai masa depan negara mereka, dan ini memberikan gairah. Ini sebuah keyakinan dan tekad yang lebih kuat daripada sekedar melakukan aktivitas rutin dari hari ke hari. Ini dia. Nah, sebuah kekuatan visi inilah seperti itu. Maka kegiatan yang kita lakukan tidaklah ubahnya seperti menyusun tadi batu bata tadi. Apa kita? Apakah hanya batas menyusun batu bata saja? Apakah hanya batas membuat sebuah dinding? Atau kita mengatakan sebuah istana yang megah? Nah, ini dia. Nah, itulah bagaimana Korea Selatan tahun 2010 seperti tadi itu memiliki kekuatan visi yang sangat dahsyat gitu kan. Nah, apalagi tahun 2001, siapa sih nggak kenal dengan mereka semuanya? Ditambah dengan artis-artisnya BTS lah atau yang lainnya gitu kan. Bahkan juga orang yang rela antri membeli makanan yang ada merek BTS-nya gitu kan. Lama-lamaan. Kenapa gitu kan? Nah, karena mereka sudah sukses di situnya. Nah, kita ketahui bahwa Korsel dapat meraih sukses. Kenapa? Nah, ini karena dia adalah memiliki visi yang jelas. Nah, ya kan? Kemudian memiliki target untuk mewujudkan visi tadi. Jadi ketika kita memiliki visi yang jelas, tadi Bapak Ibu punya visinya apa? Ingin didapatin Allah, ingin mendapatkan hutang riba lunas, ingin mendapatkan rumah yang baru, ingin umroh atau yang lainnya, nah gitu. Jadi visinya jelas, maka kita pun setelah punya visi, kita punya target untuk mewujudkan visi tersebut. Bagaimana target-targetannya? Seperti itu, ya kan? Kemudian setelah memiliki target, maka tahapannya apa? Memiliki tahapan-tahapan untuk mewujudkan visi tersebut. Ya kan? Ada tahap-tahapannya. Kemudian juga memiliki keseriusan untuk menyebarkan visi ini, keistiqomahan dalam melakukan visi itu. Kalau seandainya kita nggak serius, kita nggak istiqomah dalam melakukan visi ini, ya susah, nggak akan bisa sampai kapanpun gitu kan. Apalagi kalau sebuah visi itu kan tadi saya katakan nggak terlihat dan nggak nampak. Maka kalau nggak serius-serius amat, kalau targetnya nggak kuat, kalau tahapannya nggak kuat, atau bahkan nggak serius dalam mencapainya, kita akan menyebabkan kesulitan di dalamnya, gitu kan. Tambah lagi ya, di sini memiliki pengorbanan untuk mewujudkan visi tersebut. Ya, ini dia. Tanpa sebuah pengorbanan, rasanya susah untuk mendapatkannya. Bukan rekan-rekan mengorbankan berbagai macam waktunya, mengorbankan tenaganya, fisik dan yang lain-lainnya, gitu kan. Kemarin saya ketemu dengan salah seorang marketing freelance gitu kan di kantor Iskariman. Assalamualaikum Pak, ya Pak, saya lupa namanya siapa gitu kan. Nggak tahu di sini hadir nggak? Ada hadir nggak sini Pak? Mohon izin gitu kan kalau ada hadir gitu kan. Masya Allah gitu kan. Beliau saya katakan walaupun udah sepuh tapi memiliki visi yang sangat luar biasa gitu kan. Ketika ada suatu trouble mungkin masalah sedikit dalam FB ad-nya, kenapa nggak muncul ya? Nah, seperti apa gitu kan. Kemudian konsultasikan dengan para coach di situ, diarahkan ternyata solusinya diberikan solusi, oh ini solusinya. Seperti demikian. Luar biasa gitu kan. Maka apalah kita sebagai anak-anak muda, wah kita gitu kan. Saya masih muda ya insya Allah ya. Nah saya masih 1 tahun 2 bulan gitu kan. Yang paling kecil. Yang gede udah SMP mau SMA. Nah artinya apa gitu kan. Bahwa di sini kita memiliki sebuah pengorbanan yang sangat dahsyat. Ya kan. Waktunya, tenaganya. Rekan-rekan semuanya ketika kemarin yang hadir di materi spiritual basic mentality gitu kan. Ada
marketing freelance yang pulang kerja sip malam dan hadir di situ dan nggak tidur, ikut sampai full selesai. Masya Allah, ini kekuatan yang sangat dahsyat gitu kan. Kekuatan pengorbanan yang luar biasa. Biasanya kalau orang udah bergadang malam hari kemudian kita datang, kita ngantuk, nggak kuat gitu kan. Ini seorang ibu gitu kan datang memberikan pengorbanan yang sangat dahsyat. Kalau saya pribadi kalau udah bergadang itu nggak bisa tidur kayak gitu kan, Masya Allah. Nah ini hadir gitu kan, ikut pelatihan spiritual personality gitu kan, seperti itu. Ini kan berarti memiliki visi yang sangat luar biasa di situ. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan visi seorang kaum muslimin? Ya kan? Bagaimana visi dengan umat Islam? Seperti apa visi kita itu? Nah, dia, ya kan? Sekali lagi saya tanya ke berikutnya, bagaimana terkait dengan yang namanya visi umat Islam ini? Apakah umat Islam sudah memiliki kekuatan visi? Apakah umat Islam saat ini memiliki kekuatan visi yang sangat dahsyat dalam energinya, yang muncul dalam kehidupan sehari-harinya, atau tidak? Nah, ini dia. Kita semuanya sebagai kaum muslimin harus memiliki kekuatan visi yang sangat dahsyat, gitu kan. Bahkan harus lebih dahsyat daripada Korea Selatan. Ternyata kelemahan Korea Selatan dan juga Jepang, ya kan, guru saya pernah mengatakan seperti ini waktu itu dia Ustadz Khairul Anam bertanya kepada orang-orang yang di Jepang gitu kan, ketika mereka punya visi yang sangat dahsyat, Korea Selatan punya visi yang sangat dahsyat, ternyata visi mereka itu hanya sebatas dalam kehidupan dunia. Setelah mereka itu ke dunianya selesai, mereka nggak punya kekuatan visi di situ, nggak punya visi gitu kan. Itu tadi. Jadi visi mereka itu hanya sebatas dalam kehidupannya saja. Setelah kekuatan dunianya hilang, ya sudah selesai. Ketika ditanya, apa visi Anda setelah mati? Nggak ada jawabannya. Mereka nggak bisa jawab gitu kan. Nah, kita sebagai umat Islam, di sinilah harus punya kekuatan visi tersebut gitu kan. Ketika tadi saya tanya, apa visinya? Ridha Allah, ya kan, masuk surga. Apa visinya? Mendapatkan selamat di akhirat, bahagia di akhirat. Berarti visinya itu udah jelas. Visi ada di dunia dan juga visi di akhirat. Ini yang menjadikan itu. Nah, maka bisakah kekuatan visi ini kita menjadikan satu? Dalam artian visi kekuatan dunia, contoh, kita ingin closing lebih baik lagi di coupling, ya bisa. Maka dengan kita closing, kita ini sebagai bekal, kita di akhirat semakin baik lagi. Dengan cara disedekahkan, atau yang lainnya, seperti itu. Dengan cara kita berinfak lebih baik lagi, bisa. Gitu kan. Dengan cara membantu orang, itu bisa. Gitu kan. Ini dia. Nah, maka dengan seperti ini, kalau kita melihat seperti apa sih wajah umat Islam saat ini? Apakah tadi umat Islam punya kekuatan visi? Nah, pertanyaan berikutnya, apakah seperti apa sih wajah umat Islam? Nah, ini dia. Kita lihat, gitu kan? Ini dia. Maka rekan-rekan semuanya, mohon maaf sebelumnya nih, saya lupa. Saya tanya, di sini penting bagi kita semuanya, bahwa ketika umat Islam nggak punya visi, itu bahaya. Maka kita semua harus punya visi. Apa visinya? Kita bahas sama-sama. Ini dia. Di bidang politik, umat Islam terpecah belah menjadi banyak negara terjajah dan tertindas. Kemudian di bidang ekonomi, ya kan, didominasi oleh kapitalisme global, kesenjangan dan juga kemiskinan yang merajalela. Itu dia yang terjadi. Kemudian berikutnya di bidang sosial, ya kan, kerusakan akhlak dan hancurnya sendi-sendi rumah tangga. Kemudian berikutnya ada di bidang bidang pendidikan, ya kan, di bidang pendidikan lahirnya generasi yang materialistis dan hedonis. Ini pun juga bahaya, ya kan. Berikutnya tidak hanya itu, di bidang yang lainnya bidang iptek, ya kan. Di situ hanya sebatas menjadi konsumen saja, ya kan, hanya untuk bukan membuat TV, bukan membuat handphone, bukan itu, tapi hanya ya konsumenisme. Kita hanya menikmatinya saja gitu kan. Ya kan? Mungkin servis lah sedikit-sedikit gitu kan. Di bidang hukum apalagi gitu kan. Tidak hanya kepastian hukum, keadilan gitu kan. Tidak ada yang namanya keadilan. Yang semakin rendah ke bawah itu semakin tajam, ke atas semakin tumpul. Yang korupsi, malah yang namanya dipotong hukumannya. Tapi kaum muslimin yang lainnya semakin dihinakan yang miskin itu. Itu yang terjadi gitu kan. Di bidang budaya juga rusak.
bahwa budaya negeri kita itu terseret arus dengan budaya namanya westernisasi, budaya barat gitu kan. Akan kenal dengan namanya 3F gitu kan. Fun, food, and fashion. Itu yang terjadi gitu kan. Nah, maka inilah sesuatu hal yang perlu kita rubah semuanya. Bidang agama jelas semakin kaburnya pemahaman akidah kita gitu kan. Pemurtadan merajalela, ini yang membahayakan ke semuanya. Inilah yang namanya wajah umat Islam saat ini. Ketika ditanya, apa agamamu? Islam. Tapi kenapa kamu Islam? Ya Islam ya begitulah kebetulan. Kenapa kamu Islam? Ya karena keturunan saya Islam, keturunan. Kenapa kamu Islam? Ya lihat di KTP juga Islam. Nah itu kan bahaya seperti itu. Nah, ketika wajah umat Islam seperti ini, apa yang terjadi? Nangis kita itu. Gak bisa apa-apa. Sangat terhinakan. Maka saatnya kita bangkit semuanya gitu kan. Maka kaum muslimin semuanya, disinilah umat Islam memerlukan sebuah kekuatan visi. Nah, tidak hanya sekedar bekerja keras saja. Kemudian tidak hanya kerja keras yang sangat banting tulang, pergi pagi pulang malam, nggak seperti itu. Tetapi memiliki visi membangun sebuah peradaban. Tadi ada yang dari di antara rekan-rekan semuanya, apa visinya? Membangun sebuah peradaban. Itu kan luar biasa dahsyatnya. Ketika ada orang ditanya, apa visinya? Membuat sebuah peradaban Islam. Itu kan luar biasa gitu kan. Dia. Maka pertanyaan berikutnya, apakah umat Islam ini memiliki sebuah kekuatan visi yang sangat kuat? Apakah memiliki kekuatan visi yang sangat dahsyat? Di dalamnya terkandung energi yang bisa mengantarkan dunia ini, bisa menggoncang dunia ini, gitu kan. Maka berikutnya saya berikan contoh kembali nih. Ada 3 ustadz yang sedang mengerjakan TPA. Nah, dan mereka juga sama, tenaganya sama, pikirannya sama, si ABC dan si ABC gitu kan. Kemudian juga apa yang lakukannya sama, waktunya sama, ya. Tapi yang membedakan 3 ustadz ini adalah dari jawabannya. Setelah mereka ditanya gitu kan oleh kita semuanya, maka pertanyaannya sama dengan tadi, gitu kan? Kira-kira, gitu kan? Mereka mengatakan apa yang sedang Ustadz ajarkan. Ustadz yang 3 ini kita akan melihat visi Ustadz A, Ustadz B, Ustadz C gitu kan. Maka ketika dia punya kekuatan misi akan terlihat dari jawabannya. Ini dia. Ketika si Ustadz A gitu kan mengatakan, baik, boleh mungkin saya bantu rekan-rekan semuanya, mohon bantuannya, tuliskan di kolom chat gitu kan. Kekuatan visi yang seperti apa sih yang dimiliki oleh yang namanya seorang Ustadz yang memiliki kekuatan visi yang sangat dahsyat. Boleh di chat? Mereka sedang mengajarkan, peradaban Islam, Masya Allah gitu kan. Ada lagi? Membangun peradaban Islam. Padahal mengajarkan TPA ya, TK gitu, PA gitu. Ada lagi? Boleh di chat? Ada lagi? Oh, ada Rasulullah, Masya Allah. Mencerdaskan anak bangsa, ya. Memberi pemahaman. Memberikan sejarah Islam. Menjadikan manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Membangun masa depan Islam. Wah, alhamdulillah. Mendidik generasi sejak usia dini. Membangun, memperkuat peradaban Islam, gitu kan. Membangun fondasi Islam, alhamdulillah. Itu dia. Berarti rekan-rekan semuanya, teman-teman semuanya ternyata sudah memahami dengan apa yang namanya sebuah kekuatan visi ini. Ya kan, menyampaikan sesuatu hal yang nggak nampak. Itulah akan menjadi energi buat kita semuanya, ini sebuah dahsyat. Tapi ketika Ustaz mengatakan, saya lagi mengajarkan Iqra, betul, nggak salah gitu kan. Tapi visinya berarti ya seperti itu. Gitu. Ketika tadi jawabannya mencerdaskan anak bangsa, membangun sebuah kekuatan peradaban Islam atau yang lainnya, itulah visi yang sangat jauh ke depan yang lebih dahsyat lagi seperti tadi gitu kan. Kak, di sini rekan-rekan semuanya dalam sebuah hidup kita gitu kan, ada yang namanya beberapa dimensi. Ada dimensi 1, gitu kan. Ingat bahwa yang namanya syariat Islam itu ada dimensi 1, itu hubungan orang sebutnya dengan hablum minallah gitulah. Ya hablum minallah gitu kan, seperti ibadah gitu kan, sholat, puasa gitu kan. Hablum minallah pertama itu akidah ya, hablum minallah gitu kan. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala langsung dengan Allah tanpa perantara. Ini dia. Kemudian yang ada dimensi 2. Dimensi 2 itu berhubungan dengan manusia dengan dirinya sendiri. Seperti makanan, minuman, pakaian, akhlak. Dia hubungan dia dengan sesamanya. Maksudnya sama dengan dirinya sendiri.
Karena ketika kita mau pilih minuman yang haram atau yang halal, kita yang menentukan. Kita mau pakai pakaian seksi atau pakaian biasa saja, kita tentukan. Itu dia. Dalam artian seperti apa. Dan yang ketiga adalah dimensi ketiga, inilah disebut dengan namanya munakahat. Gitu kan. Atau munakahat, muamalah gitu kan. Ya hubungan manusia dengan manusia yang lainnya. Ini dia. Disitulah dibahas berbagai macam hal aturan. Ada sistem pemerintahan, sistem ekonomi Islam, sistem sosial Islam, gitu kan. Ada pidana Islam, ada sistem pendidikan Islam, politik luar negeri Islam. Inilah dimensi yang nggak pernah disentuh. Dimensi 3 yang nggak pernah disentuh oleh umat Islam. Umat Islam hanya sebatas mengetahui dimensi 1 dan dimensi 2 saja. Sedangkan dimensi 3 tidak pernah ada dan nggak pernah disentuh, nggak pernah disentuh oleh umat Islam. Sehingga seolah terlupakan dimensi 3 ini. Kan sayang gitu kan. Ini dia. Sebuah peradaban Islam yang saat ini terhilangkan. Ini dia. Maka inilah tugas kita semuanya. Maka bagaimana untuk mewujudkan itu semuanya? Ya kan, kita semuanya kaum muslimin gitu kan. Untuk mewujudkan semuanya, pertama, kita harus menjadi muslim yang tangguh. Ya, benar. Kemudian muslim yang mampu meladani Rasulullah SAW. Betul. Karena Rasulullah pun memiliki tujuan, memiliki visi yang namanya peradaban Islam. Ketika itu muncul di Madinah gitu kan. Itu dia. Ya, strip. Nah, menjadi seorang muslim yang pejuang ini yang kita harapkan gitu kan. Rekan-rekan semuanya selain memiliki yang namanya kekuatan dalam bagaimana cara mengclosingkan, tapi memiliki sebuah kekuatan visi yang sangat dahsyat. Tadi bagaimana menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana memahami Islam dengan seutuhnya. Nah, ini dia. Kalau seandainya Allahnya kita dekatan, Allah kita dekati, kemudian apa yang kita Allah mau kita lakukan, insya Allah yakin itu closing itu mudah, benar itu adanya, seperti itu gitu kan. Maka berikutnya ya, Iwan Billah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teman-teman semuanya, bagaimana sih caranya menjadi muslim pejuang ini? Nah, ini dia, ya kan? Maka kita harus mampu menaikkan level berpikir kita, ya kan? Maksudnya hingga mampu mencapai level berpikir yang ketiga. Nah, ini dia. Seperti apa sih yang namanya mampu mencapai level berpikir ketiga ini, gitu kan? Nah, ini. Maka ketika mencapai level ketiga itu, bagaimana caranya, gitu kan? Yang pertama, gitu kan? Kita berpikir, kita jangan sampai ada di level 1. Orang-orang di level 1 itu orang berpikir teknis saja, jangan pendek, gitu kan? Seperti tadi tukang batu bata, ya ini saya lagi nembus batu bata, teknis saja, gitu. Maka orang-orang yang berpikir teknis itu orang-orang yang berpikir level 1. Orang-orang yang berpikir level 2 itu orang-orang berpikir strategis. Sedangkan orang yang berpikir yang ketiga itu berpikir ideologis, jangka panjang. Ini yang sesungguhnya seorang muslim memiliki jangka panjang kekuatan yang luar biasa. Ini dia. Tapi bukan berarti kita tidak menafikan berpikir 1, ya kita gunakan berpikir 1, 2, dan 3 gitu kan. Tapi lebih baik kita maksimalkan, kita berpikir level 3, berpikir ideologis dan jangka panjang mau seperti apa. Ini dia. Nah, mungkin kalau saya contoh seperti ini, ya kan, jangan ini satu lagi lah. Ini dia. Saya minta contoh seperti demikian yang ini. Apaan? Kalau ada kabut asap. Nah, kabut asap, bagaimana caranya? Boleh di-share teman-teman, saya ingin tahu kejadian di jalan ada kabut asap, bagaimana cara mengatasi bencana asap ini? Boleh di-share? Saya ingin tahu. Apakah kita termasuk orang-orang yang berpikir level 1 kah? Ataukah level 2 kah? Atau level 3 kah? Tadi level 1 membahas masalah teknis, level 2 membahas masalah strategis, level 3 berpikir ideologis. Nah, itu dia. Silakan, saya mohon bantu rekan-rekan semuanya gitu kan. Saya tidak akan menyalahkan, tapi ingin mengetahui. Nah, dibangun hujan buatan dan padamkan, membuat hujan buatan, menjaga lingkungan, ya apalagi mencari penyebab kebakaran, memakai masker N95, cari sumber asapnya, ya kan? Ini dia. Baik, ini kan padamkan apinya, ini dia. Nah, Masya Allah. Bapak lagi ada? Ini dia. Berdoa semoga asapnya dihilangkan, dibuatkan, minta Allah biar dihilangin asapnya, gitu kan. Mencegah kebakaran. Nah, itu dia. Nah, baik. Nah, kembali kepada kita semuanya, ya, tadi kan, maka saya nggak perlu sebutkannya. Ketika kita berpikir yang namanya berpikir seperti teknis, gitu kan,
Itulah berarti jangka pendek. Sedangkan kita berpikirnya strategis itu kan, itu berpikir menengah. Tapi yang kita harapkan adalah orang-orang yang berpikir ideologis jangka panjang. Betul. Pertama kita analisis dulu, kenapa sampai terjadi kebakaran? Ada apa ini? Ya kan? Setelah diketahui, oh ternyata penyebab kebakaran adalah adanya orang-orang ataupun yang lain gitu kan yang menginginkan hutan lindung itu milik mereka, diambil hutan-hutannya atau lain. Nah, maka berikutnya adalah tidak menebang pohon yang berkarya gitu kan. Kalau rekan-rekan semua di sini ada orang Aceh gitu kan, atau orang Sumatera, Medan. Kemarin waktu ketika saya ke Aceh itu apa namanya nggak tahu berapa hektar gitu kan, di situ bahwa pohon-pohon itu habis terbakar gitu kan, atau berapa. Kita akan terlihat mana yang berpikir teknis, mana berpikir strategis, mana kita butuh berpikir ideologis. Nah, ketika berpikir teknis, berarti kita akan mencari solusi agar segera padam yang namanya kabut asap ini. Berpikir strategis, maka strategi supaya nggak terjadi lagi yang namanya asap itu bagaimana caranya. Itu. Adapun berpikir ideologis, mereka akan melihat gitu kan bahwa kenapa sampai kejadian seperti ini, dia akan menjaga apa penyebab utama dari ini semuanya. Nah, itu tadi gitu kan. Itu dia. Baik, berikut semuanya. Kita kalau melihat seperti ini, kendaraan macet. Nah, dia. Kira-kira Jakarta yang begitu macet seperti ini gitu kan. Nah, maka kita akan melihat berikutnya, apakah kita termasuk kategori berpikir teknis kah? Seperti ini. Nah, baik, jawabannya apa? Ketika jawabannya kita berpikir ideologis itu kan. Maka ada berpikir ideologis, berpikir kepada sebuah sistem. Nah, itu maksudnya demikian. Nanti saya sampaikan di belakangnya. Nah, ini sebuah sistem gitu kan. Nah, langsung saya jawab ya. Ketika yang namanya berpikir teknis, maka dia akan berpikirkan mengatur lalu lintas. Kalau memikir strategis, dia akan mencari cara strategi ini supaya nggak terjadi kembali strategi pengaturan lalu lintas yang lainnya. Dia. Nah, maka ketika kita apa namanya ada polisi itu macet yang lain-lainnya seperti itu gitu kan. Insyaallah gitu kan. Maka kita berpikir ideologis. Maksudnya apa sih gitu kan? Ketika kita berpikir ideologis inilah berpikiran yang menjadikan fondasi yang mendasar dalam hidup kita. Dengan apa yang menyebabkan mereka sampai turun ke jalan sampai mereka macet-macetan yang terjadi itu gitu kan. Maka ketika mereka itu macet-macetan, oh ternyata ketika mereka itu macet, mereka untuk mencari nafkah, mereka bekerja di satu tempat. Nah, itu tadi. Padahal gitu kan, ketika kita berpikir ideologis, kita bisa melihat bagaimana tenaga kerja itu tidak mengumpul di suatu tempat sehingga mengakibatkan orang banyak berkerumunan sehingga terjadinya macet sebuah kemacetan. Itu bisa dibuatkan bahwa ini pusat kota, berarti harus dijadikan namanya tempat-tempat yang lain dijadikan sebagai mencari nafkah, tidak hanya di pusat kota seperti ini. Nah, itu berarti berpikirnya jangka panjang. Berikan tempat-tempat yang lain, kota-kota yang lain, berikan tempat-tempat yang lainnya. Disitulah menyediakan bahwa disitulah berpikir sebuah sistem yang terjadi di situ. Membuat sebuah sistem aturan supaya nggak terjadi kembali. Kalau kita hanya sebatas mengurusin kendaraan lalu lalang, kita pisahkan kiri kanan atau pakai ganjil genap ataupun kemudian 3-in-1 atau yang lainnya ganjil genap, itu hanya berpikir strategis saja gitu kan, teknis saja gitu kan, teknisnya gitu kan. Ganjil genap gitu masuk tanggal genap, ganjil bukan tanggal ganjil, itu berpikir teknis. Strategisnya itu berarti ya mengarahkan, tapi berpikir ideologis berarti kenapa mereka sampai terjadi kemacetan seperti ini gitu kan. Oh, ternyata mereka kebanyakan lagi mencari nafkah. Kenapa mereka mencari nafkah di sebuah sistem di sini? Nah, itulah sistem yang kita akan berbuat seperti itu. Maka sistem itu akan menjadikan baik bagaimana caranya orang-orang desa nggak pergi ke kota, tapi mereka pun bisa mencari nafkah di pedesaannya atau di desanya, di kampungnya, seperti itu. Itu berpikir ideologis jangka panjang seperti demikian gitu kan. Nah, maka berikutnya rekan-rekan semuanya, sahabat-sahabat Allah Subhanahu Wa Taala, terkait dengan dimensi-dimensi inilah gitu kan. Apa namanya visi peradaban Islam yang inilah yang akan menjadikan kekuatan besar bagi kita semuanya. Jika jika kaum muslimin sudah memahami dimensi 1, dimensi 2, bahkan dimensi 3 itu kan, itu luar biasa dahsyatnya gitu kan. Ketika mereka memahami itu semuanya,
Betul, dimensi 3 itu butuh pengkajian khusus. Iya, ya kan, bagaimana sempurna Islam, bagaimana hukum jual beli syirkah, bagaimana dan lain-lainnya. Kekuatan dasar, betul. Itu nggak bisa dengan seketika saja gitu kan. Nah, maka disinilah rekan-rekan semuanya gitu kan. Ketika kita membangun sebuah peradaban gitu kan di sini gitu kan. Ketika kita menjadikan muslim sebagai level yang ketiga. Nah, ini dia. Kita harus memulainya dengan membangun fondasi yang kuat. Ya kan? Kita nggak bisa berpikir level yang ketiga, tapi fondasi kita lemah, nggak bisa, susah. Ya kan? Maka membangun sebuah fondasi yang kuat. Ini sebuah gedung yang namanya Burj Khalifah yang ada di Dubai, itu kekuatannya itu ada dalam fondasinya. Kalau fondasinya itu nggak begitu kuat, ini gedung yang tertinggi di dunia pasti hancur, nggak akan lama. Gitu kan. Kita saja bikin rumah pakai fondasi gitu kan. Tanpa fondasi nggak akan berdiri dengan kuat gitu kan. Bisa berdiri tapi rapuh adanya. Nah, ini yang kita nggak khawatirkan. Sebuah gedung yang pencakar langit yang tertinggi di dunia inilah mereka memiliki fondasi yang sangat dahsyat di dalamnya. Nah itu. Apalagi pribadi kita seorang muslim. Ya kan? Pasti kita harus memiliki fondasi yang kuat tadi itu. Sehingga apa? Di atasnya dapat didirikan bangunan yang besar dan kokoh ketika fondasinya kuat. Nah, ini dia. Inilah apa saja sih materi-materi fondasi Islam ini, ya kan, yang perlu kita ketahui sama gitu kan. Di sini ada kekuatan visi yang kita bahas sama-sama. Ada yang namanya akidah Islamiyah, fondasi kebangkitan umat, cara berpikir satu, cara berpikir dua, gitu kan. Ada berikutnya pembahasan akidah satu, ada yang namanya akidah 2 dan 3, ada yang namanya tujuan hidup manusia, ada makna qada dan qadar, ada makna hidayah dari andolalah, ada yang namanya tawakal dalam Islam, ada yang namanya rezeki dalam Islam, 13 makna ajar dalam Islam gitu kan, 14 kedudukan doa dalam Islam. Nah, inilah fondasi yang perlu kita tanamkan semua. Kalau ini kuat semuanya, insya Allah gitu kan, sebuah kebahagiaan akan kita dapatkan. Nah, ini dia. Maka bagaimana selanjutnya gitu kan, terkait dengan hal-hal yang tadi saya sampaikan, terkait dengan hal-halnya gitu kan. Maka jangan kemana-mana. Sekarang udah waktunya pas gitu kan, pukul 9.00 gitu kan. Maka dengan demikian tetaplah bersama kami di sini, insya Allah pembahasan pertemuannya di pekan depan itu pembahasan yang banyak tadi, mudah-mudahan kita lebih kuat lagi memiliki visi yang sangat dahsyat, insya Allah. Demikian. Baik, itu mungkin Kang Ihsan yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan rekan-rekan semuanya memiliki visi yang sangat kuat, yang sangat dahsyat, sehingga tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat, gitu kan. Seperti demikian, insya Allah. Karena ketika kita memiliki visi akhirat, dunia insya Allah akan kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Siap. Terima kasih Ustadz atas pemaparannya pada sesi kita malam hari ini. Ustadz, ini ada sesi tanya jawab nggak? Mangga. Pertanyaan. Silakan teman-teman, kalau ada yang tadi bertanya, gimana, masih ada yang supaya teman-teman bisa memantapkan, mangga. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan. Nah Ustadz, ini saya tadi, ya silakan. Kalau nggak ada yang nanya, nanti saya yang nanya nih. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang ketemu kemarin saya tuh, Tat. Oh, Masya Allah. Salim, Pak. Ini, Tat. Alhamdulillah. Saya mau nanya, Tat. Sering tuh kita sudah mencoba untuk berpikir yang ketiga tadi, Tat. Nah. Tapi ketika kita praktekkan ke dalam kehidupan kita dalam masyarakat, suka jawabannya nggak ketemu tuh, Tat. Saya pernah dulu kan, kenapa sih Jakarta tuh macet? Ketika saya masuk ke Jakarta tahun sekitar 2000 itu, saya itu sudah punya pemikiran bagaimana kalau bus itu dibikin jalur sendiri. Tapi itu baru terlaksana setelah 10 tahun kemudian. Gitu. Terus misalnya kita kayak tadi tuh, Ustadz bilang, gimana sih untuk Jakarta itu nggak macet? Kan jawabannya jangan membuat pekerjaan hanya di pusat, tapi di daerah-daerah itu juga dibikin pekerjaan supaya orang nggak ke pusat terus. Nah itu juga nggak ketemu tuh, Tat, sampai sekarang. Gimana tuh, Tat? Jadi kita kadang-kadang akhirnya frustasi tuh, Tat. Mungkin ditambah ininya, Tat, pejangannya supaya kita nggak frustasi dengan kondisi yang ada di luar gitu, Tat. Ya, jadi intinya adalah bahwa kita berpikir tadi kan
berpikir level ketiga itu berpikir ideologis ya. Ini udah berpikir masalah sistem gitu kan. Maka sistemlah yang akan mengatur semuanya. Jadi bukan berpikir teknis dan juga strategi gitu kan. Strategi bagaimana cara mengurai kemacetan. Ya sampai kapanpun ketika kendaraannya masih numpuk di sana, ya pasti akan numpuk-numpuk terus balik lagi. Mau diatur dengan ganjil genap, mau tetap aja kemacetan terjadi gitu kan. Nah itu dia. Tapi ketika berpikir ideologis, artinya berpikir jauh ke depan, jangan sampai ini terjadi kemacetan gitu kan. Ya sudah gitu kan. Kenapa ini sampai terjadi kemacetan? Banyak orang-orang bahasa kita tuh mengundi nasib dah di sana gitu kan. Bekerja, mencari pekerjaan dan yang lain-lainnya gitu kan. Coba aja gitu kan. Berapa sih orang yang datang ke Jakarta dari semua, bahkan seluruh Indonesia ada di situ mungkin orang Jakarta itu. Dari Sabang sampai Merauke ada numpak di Jakarta semuanya. Artinya kan mereka itu menandakan artinya apa gitu kan. Harusnya ada pengaturan di sini, pengaturan dari bagaimana cara mensejahterakan rakyatnya. Berarti di desa itu mereka nggak sejahtera, mereka itu nggak nyaman. Nah itu. Tapi kalau di masyarakat desa, saya udah sejahtera, ngapain ke kota, capek-capek jauh-jauh, saya desa udah nyaman kok. Nah itu maksudnya, itulah berpikir ideologi seperti itu gitu, maksudnya demikian gitu kan. Maka ideologi berarti berhubungan dan berbahas sistem. Nah itu maksudnya demikian, seperti itu. Itu maksudnya. Terima kasih, Pak. Alhamdulillah. Baik, Kak Isan, mangga, Kak Isan. Ada lagi ditanyakan? Silakan yang ingin bertanya langsung di speaker aja ya. Mangga. Baik, 2 pertanyaan lagi. Nah ini katanya Ustadz ada yang bertanya dari Risman. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana? Bentar ya sebentar. Bagaimana amalan apa yang bikin kita dipermudahkan closing properti Ustadz gitu kan? Selain kita udah punya tujuan gitu kan. Terus kira-kira amalannya apa aja Ustadz gitu? Baik, alhamdulillah, insyaallah. Ya, amalan-amalan yang ini sering kita bahas sama-sama di antara para marketing properti syariah. Ya kan? Saya sendiri sebagai SPC ya, SPC itu Syariah Property Counselor gitu kan. Yang dimana membina, membimbing juga para properti yang lainnya, para marketer juga gitu kan. Ini dia gitu kan. Apa sih yang perlu kita persiapkan gitu kan dalam melakukan supaya kita banyak closing, insya Allah gitu kan. Pertama gitu kan, sebelum kita closing itu adalah kita taqarrub ilallah dulu. Itu yang paling pertama. Penting bagi kita semuanya gitu kan. Taqarrub ilallah itu penting diutamakan. Kenapa gitu kan? Karena rezeki itu datangnya dari Allah. Rezeki itu minallah. Bukan dari konsumen, bukan. Kan sesungguhnya logika kita itu adalah bagaimana memindahkan dompet, isi dompet orang, bukan dompet ya, isi dompet orang itu kepada isi dompet kita. Kan begitu jual beli itu, properti itu. Benar nggak? Isi dompet orang itu pindah ke dompet isi kita. Nah itu dia. Bagaimana cara memindahkannya? Ya kan? Nah, tidak lain tidak bukan gitu kan. Kita hanya bisa meminta kepada Sang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha segala-galanya. Allah yang tahu bagaimana caranya. Dekat sehebat apapun teknisnya, kita udah belajar ini. Tapi kita Allah tinggalkan, Allahnya kita jauhkan. Tapi juga ini dapat kok katakanlah dia nggak pernah sholat, nggak pernah ibadah, kok dia dapat tuh, apalagi propertinya konvensional lagi, ada ribanya, ada sita dan lainnya gitu. Ingat, harta yang dia dapatkan ketika itu terjadi, itu bisa jadi hartanya istidraj. Hati-hati. Ketika itu dia terjadi istidraj, naudzubillah min dzalik, kita nggak mau seperti itu gitu kan. Nah itu dia. Maka dalam hal ini gitu kan kita semuanya Iwan pilah Allah Subhanahu wa taala bahwa yang namanya kita gitu kan. Pertama taqarrub ilallah, dekatkan dulu. Dekatin Allahnya. Insya Allah ketika Allahnya sudah dekat, ketika Allahnya sudah menjadi bagian dalam hidup kita, sedikit-dikit Allah, dikit-dikit Allah, dikit Allah gitu kan. Bahkan ketika kita dapat lead sekalipun, ketika kita mau iklan sekalipun, ya Allah, saya mau iklan ya Allah, bismillah ya Allah, mudah-mudahan saya dapat lead ya Allah, hanya Engkau yang bisa menggugah menghatikan seorang itu, melunakkan hati orang itu datang gitu. Kita dapat lead gitu kan. Pada saat kita dapat lead gitu kan, dapat nih. Ya Allah, ternyata mereka ngajak survei gitu kan. Ya Rob, saya mau survei ya Allah. Mudah-mudahan survei ini bisa closing ya Allah. Hanya Engkau yang bisa membolak-balikkan hati konsumen itu ya Allah. Kalau bukan rezeki saat ini gitu kan, berikan hamba yang baik. Seperti itu aja gitu kan.
dengan kita maksimalkan ikhtiarnya kita, gitu kan, ikhtiar dengan bagaimana cara membuat yang lainnya, dan juga kita menjadikan pribadi-pribadi kita seperti tadi, seperti itu, insya Allah. Dan saya yakin gitu kan, dan itu yang pernah terjadi gitu kan. Kemudian mungkin Coach Ihsan, Kang Ihsan mungkin pernah mengajarkan terkait mindset gitu kan, bagaimana mindset kita gitu kan terkait dengan hal ini semuanya. Kalau mindset kita aja mengatakan susah, nggak bisa, susah, nggak bisa, ya udah pasti susah nggak bisa gitu. Tapi kalau mindset kita insya Allah mudah, ya Allah, mudah ya Allah, mudah ya Allah, insya Allah bisa. Mindset kita mau seperti apa? Jangan sekali-kali kita mengatakan, wah susah nih, gagal nih, pasti kita jangan-jangan kita berantakan nih. Waduh, gagal nih. Aduh, susah nih. Ya susah gitu kan. Hati-hati gitu kan. Maka Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Ya Allah mudahkan, ya Allah, bismillah, mudahkan gitu. Nah, itu tadi gitu kan. Dan jangan sekali-kali mengatakan, wah, bagaimana ya kalau gugur ya? Bagaimana ya? Itu pernah kejadian teman saya gitu kan. Ketika dia mengatakan mau dia itu Bapak 4 unit rumah, properti rumah, mau 4 unit, mau dia udah menghubungi, ya Pak, nanti saya booking Pak, saya beli cash 4 unitnya itu. Dalam hati hati seperti ini. Ya Allah, 4 unit rumah cash, ya Allah mudah-mudahan. Hati bilang begini, kalau gagal gimana? Ya Allah, mungkin kita ternyata benar besok lupanya, Kang nggak jadi, ya itu terjadi. Hati-hati seperti itu. Masya Allah dia udah bilang seperti itu nggak jadi. Kalau nggak jadi gimana ya? Ternyata benar nggak jadi itu seperti itu. Hilangkan tuh mindset seperti itu gitu kan. Kita mah lempeng saja, ikhtiar aja gitu kan, deketin ya Allah gitu kan, deketin gitu insya Allah. Sambil kita memahamkan strateginya dan yang lain-lainnya, tetap sama seperti kita mau bawa mobil, kita naik motor, kita pun kita berlatih gitu kan. Nggak bisa kita mengunjukkan ya Allah selamatkan, kita mau bawa mobil ini saya mau nyupir gitu, nggak bisa. Tetap kita harus belajar menyupir, kita bagaimana mobil manual, mobil matic, kita juga harus belajar. Oh begini cara kopinya, oh begini. Udah kita lancar, baru kita pasrahkan kepada Allah. Ya Rob, saya mau perjalanan ke Sukabumi, ya Allah selamatkan kami bersama orang tua kami dan juga anak-anak kami semua mau berangkat ke Sukabumi, ya Allah. Nah seperti itu. Kita udah tahu teknisnya, kita tahu caranya bagaimana mengendalikan mobil ini, udah kita pegang semuanya, cek bensinnya, cek semuanya tekanan bannya semuanya oke. Bismillah Bismillah gitu kan. Ya Allah berangkat, Bismillah berangkat. Nah, seperti itu. Begitupun hidup kita gitu kan. Kita udah belajar FBN, Google dan yang lainnya ya, maka kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua dimudahkan segala urusannya. Insyaallah taqarrub ilallah yang pertama seperti itu. Mungkin lah ini pembahasan terkait dengan mindset ya, mungkin pernah disampaikan oleh Coach Ihsan mungkin atau Kang Ican dalam hal ini semuanya insyaallah. Taqarrub ilallah yang pertama insyaallah. Demikian. Oke, terima kasih Ustadz. Nah ini ada beberapa pertanyaan lagi Ustadz. Ini ada yang saya gabungkan aja. Ustadz izin bertanya dari Anissa sama Zulaiha. Mirip mungkinnya pertanyaannya gitu kan. Bagaimana cara kita berkomitmen atas visi misi kita Ustadz gitu. Kadang kita sudah berulang kali usaha tapi nggak capek-capek akhirnya kita menyerah gitu dan jenuh gitu Ustadz. Nah gimana Ustadz supaya kita komitmen atas visi misi yang udah kita buat? Gitu Ustaz. Ya. Visi misi yang kita lakukan, visi misi agar kita kuat itu kita harus punya seorang mentor. Nah, itu harus yang akan mengingatkan kita selalu. Ketika kita nggak punya mentor, ketika kita udah lemas itu nggak ada yang ngontrol, nggak ada yang lainnya, ya sudah ambiar semuanya. Tapi ketika kita punya seorang mentor, kita akan diingatkan terus bagaimana, udah sampai di mana. Belum, oke, dibangkitkan lagi, diberi motivasi lagi, diberikan semangat lagi. Ketika nggak ada mentor, ya sudah, nggak ada yang mengarahkan, nggak ada yang mengingatkan, nggak ada yang melakukan, ya sudah, kita akan ambiar, tiba-tiba hilang dengan sendirinya, menjauh saja, seperti itu. Nah ini dia. Maka kita harus memiliki seorang mentor yang di mana mentor tersebut yang akan selalu menanyakan kita, menasihati kita, mengingat kita dan mengarahkan kita mau kemana itu, insya Allah gitu kan. Itulah mentor, itulah yang akan terus mengarahkan kita menjadi hal yang terbaik. Kalau tanpa mentor ya nggak bisa. Ya seperti saya katakan pribadi, saya pribadi sampai sekarang ya masih punya mentor yang mengarahkan. Baik mentor properti maupun mentor dalam kekuatan Islam gitu, spiritual masih punya gitu kan sampai sekarang gitu, diingatkan, masih mengkaji kitab-kitabnya gitu. Kalau nggak seperti itu, wah saya liar gitu kan. Itu dia gitu kan, jelas gitu kan. Kenapa saya katakan harus punya mentor? Karena itulah orang yang bahasa kita harus punya guru gitu kan. Guru itulah yang akan mengingatkan kita kepada murid-muridnya gitu kan. Ketika kita malas gitu kan, ya Ustaz bagaimana gitu kan. Para sahabat saja punya gurunya, siapa Rasulullah gitu kan. Ya Rasulullah, aku bete ya Rasulullah,
Rasulullah memotivasi lagi para sahabatnya, kan seperti itu. Ya Rasulullah, aku galau ya Rasulullah, motivasi lagi ya Rasulullah, kan seperti itu. Nah, kita siapa gitu kan? Nggak punya guru, mungkin nggak punya mentor, apa jadinya gitu kan? Seperti itu. Demikian adanya gitu istiqomah. Bisa istiqomah tapi agak rasanya agak susah ketika kita tidak mengingatkan. Dan juga selain kita punya mentor, berkumpullah dengan orang-orang yang soleh dan soleha, insya Allah. Yang soleh dengan yang soleh, yang soleh dengan yang soleha. Yang campur aduk ya bahaya gitu kan. Insya Allah, ketika kita berkumpul orang-orang soleh, mereka akan saling menasehati dan saling mengingatkan. Di situ mereka akan saling memberikan yang terbaik dalam hidupnya. Seperti itu. Demikian. Ya apa? Oke, terima kasih Ustaz. Nah ini Ustaz, pertanyaan terakhir boleh Ustaz? Mangga, silakan. Ini terakhir nih dari Kang Andri Prabowo. Ustaz, bagaimana pandangan Ustaz mengenai politik dalam Islam? Karena kebijakan politik akan berdampak juga dalam kehidupan kita sehari-hari dalam menjalankan visi pejuang Islam. Gimana Ustaz? Iya betul. Ini jawabannya panjang kayak lebar sebetulnya. Ya, tapi nggak apa-apa. Jadi yang namanya politik itu dalam bahasa Arab itu kadang orang salah tafsir ya. Politik itu adalah menghakal segala cara, bukan gitu kan. Itu politik versi yang lain gitu kan. Dalam Islam bahwa namanya politik itu adalah siasi gitu kan. Siasiun gitu kan. Ya sasa ya sisu siasi. Jadi pengurusan, riayah. Bagaimana mengurus. Nah itu maksudnya. Itu siasi itu mengurus gitu kan. Apa yang diurusnya? Ya umat gitu kan. Jadi maksudnya bagaimana mengurus umat dengan benar. Itu kata kuncinya di situ. Itu politik sesungguhnya. Jadi bagaimana sih mengurus umat dengan benar? Ya satu caranya. Hanya dengan Islam insya Allah akan menjadikan rahmatan lil alamin dan keberkahan terjadi di situ. Bukan dengan yang lain. Insya Allah itu maksudnya demikian. Bagaimana kepengurusan umat dengan cara apa? Dengan Islam. Serahkan sepenuhnya kepada Allah dan Rasulnya. Karena Allah lah yang tahu bagaimana mengurus hamba-hambanya. Seperti itu. Bagaimana apapun juga yang ada di dunia ini, yang terjadi pada pribadi-pribadi manusia atau hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, Allah tahu bagaimana hubungan cara makan jual beli. Allah tahu bagaimana cara melaksanakan kehidupan di dunia. Allah tahu bagaimana melaksanakan bangun ketika bangun tidur sampai kita tidur kembali, diatur semua dalam Islam. Ada nggak yang nggak dalam Islam? Islam itu sudah sempurna, syamilan wa kamilan, telah sempurna dan telah menyeluruh. Apa yang lagi nggak ada? Nggak ada, semuanya lengkap gitu kan. Nah, seperti itu. Maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, itu saja kata kuncinya gitu kan. Maka terkait dengan kepengurusan umat ini seperti itu. Itu maksudnya makna politik yang sesungguhnya. Demikian. Afwan. Oke, terima kasih Ustaz. Oke teman-teman, mungkin untuk sesi kita malam hari ini kita cukupkan sekian ya. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Yadi Mulyadi yang sudah menyampaikan waktunya bisa sharing malam hari ini. Dan insya Allah teman-teman kita akan ketemu lagi sesi kelas spiritual minggu depan ya. Jadi teman-teman bisa standby terus infonya gitu kan setiap malam Jumat insya Allah ya Ustadz ya. Insya Allah. Oke. Nah teman-teman semua mudah-mudahan pada sesi malam hari ini bermanfaat ya teman-teman, dan ini pun saya pun rasakan. Jadi emang sebagai muslim ini kita emang nggak cuma memikirkan duniawi aja teman-teman. Artinya ketika kita berusaha semaksimal mungkin memperbaiki diri ya, dan memperbaiki hubungan kita dengan Allah, itu masya Allah rezeki kita nambah ya. Bahkan kalau misalkan teman-teman gaul dengan orang-orang marketing iskariman ya, ngobrol, yaitu mereka ya pakai cara-cara standar gitu loh. Cara-cara standar yang setiap orang pun bisa melakukan gitu. Tapi emang ada amalan lain yang apa rata-rata marketing freelance lakuin, yaitu ya mereka memperbaiki hubungannya gitu kan dengan Allah gitu kan. Terus juga lingkungannya pun emang lingkungan positif gitu. Jadi teman-teman semua ya mudah-mudahan yang udah gabung di kelas spiritual ya, yang udah ikut SBM kemarin itu udah saya masukkan ke grup itu, tujuannya supaya teman-teman berada di lingkungan positif. Karena kalau teman-teman ada di lingkungan positif, itu aura teman-teman buat ngejar closingan tuh kerasa banget teman-teman ya. Makanya kalau teman-teman ke kantor gitu kan, kok bisa ya iskariman gitu kan doang gitu kan closing sampai 130 unit per bulan ya. Karena memang aura orang-orangnya positif semua teman-teman. Jadi kita saling berkompetisi dalam hal kebaikan ya. Jadi ya kompetisi saling gede-gedean closingan gitu, juga gede-gedean amalan gitu teman-teman ya. Jadi itu ya kalau saya lihat sih auranya di Iskariman tuh kayak gitu teman-teman. Jadi teman-teman semua beruntung banget yang bisa gabung di sini. Oke, Ustadz terima kasih atas sesi malam hari ini teman-teman. Untuk
Zoom malam ini sudah saya rekam. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang kelewat bisa nanti lihat rekamannya ya. Dan Ustadz, jadi saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat, dan kami dari Iskariman untuk teman-teman kalau misalnya ada kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf ya. Karena semua itu datang dari kami ya, dan kebenaran datang dari Allah. Sekian teman-teman, suksesi malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya, Pamit ya. Terima kasih. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.